Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Salam hormat buat kalian semua dan salam sejahtera. Sebelumnya kita panjatkan puji syukur buat kita semua. Semoga tetap dimudahkan dan diperlancar rizkinya. Amin. Kali ini kita ada sebuah cerita di mana ada seorang penjaga makam yang sering mengalami hal-hal aneh, bahkan juga terjadi teror yang luar biasa. Anda penasaran? Kita simak cerita kali ini. Jangan lupa bantu dukungannya dengan like, komen, subscribe, dan bantu share-nya. Pak Idi sudah lebih dari 10 tahun menjadi penjaga makam keramat di pinggir desa. Makam itu tua, dikelilingi pohon beringin besar, dan jarang ada warga berani datang setelah maghrib. Konon, makam tersebut adalah tempat peristirahatan seorang tokoh sakti yang semasa hidupnya dikenal kejam dan haus kekuasaan. Setiap malam, Pak Idi selalu membawa senter tua dan rokok lintingannya. Ia biasa berkeliling, membersihkan daun kering, dan memastikan tidak ada orang iseng yang merusak nisan. Awalnya, malam-malam itu terasa biasa saja, sunyi, dingin, dan hanya ditemani suara jangkrik. Namun semuanya berubah sejak suatu malam Jumat Kliwon. Saat Pak Idi sedang duduk di gubuk kecil dekat makam utama, ia mencium bau kembang 7 rupa yang sangat menyengat. Padahal, ia yakin tidak ada peziarah yang datang malam itu. Angin tiba-tiba berhenti, membuat suasana terasa menekan. Dari balik pohon beringin, Pak Idi mendengar suara langkah kaki, perlahan mendekat. "Siapa di situ?" tanyanya dengan suara bergetar. Tak ada jawaban, hanya suara napas berat seperti orang tua yang kelelahan. Ketika Pak Idi menyorotkan senternya, ia melihat sesosok bayangan hitam berdiri tepat di depan makam utama. Tubuhnya tinggi, kepalanya menunduk, dan wajahnya tak terlihat jelas. Yang paling membuat Pak Idi lemas adalah kaki makhluk itu tidak menyentuh tanah. Pak Idi mencoba membaca doa seingatnya, tapi lidahnya keluh. Sosok itu perlahan mengangkat wajahnya. Matanya merah menyala, mulutnya tersenyum lebar dengan gigi hitam berantakan. "Penjaga baru, kamu rajin sekali." Suara itu terdengar parau, seolah datang dari dalam tanah. Sekejap, kemudian senter Pak Idi mati. Gelap total. Dalam kegelapan, Pak Idi merasakan tangannya ditarik ke arah makam. Tanah di depannya seperti bergerak, menggeliat, seolah hendak terbuka. Bau tanah basah dan darah bercampur jadi satu. Dengan sisa tenaga, Pak Idi berteriak memanggil nama Tuhan. Tiba-tiba, suara ayam berkokok memecah malam. Semua lenyap. Pak Idi terbangun tergeletak di depan makam, tubuhnya penuh lumpur dan keringat dingin. Sejak malam itu, rambut Pak Idi memutih sebelah, dan ia tak pernah lagi berani berjaga sendirian. Yang paling menyeramkan, setiap Jumat Kliwon, terlihat jejak kaki berlumpur menuju gubuk penjaga, padahal Pak Idi sudah bersumpah tak pernah keluar rumah malam itu. Dan makam keramat itu, konon, kini memiliki penjaga baru yang tak kasat mata. Sejak kejadian malam Jumat Kliwon itu, Pak Idi tak lagi tinggal di gubuk makam. Ia memilih tidur di rumah kecilnya di ujung desa. Setiap sore, sebelum matahari tenggelam, ia selalu pulang, tak peduli pekerjaan belum selesai. Namun, ada satu hal yang tak bisa ia hindari. Setiap tengah malam, Pak Idi selalu terbangun oleh suara yang sama. Di. Suara seperti orang memanggil namanya, lirih tapi jelas, datang dari arah makam keramat. Awalnya Pak Idi mengira itu hanya mimpi. Tapi suatu malam, suara itu semakin keras, diikuti ketukan di pintu rumahnya. Perlahan, teratur, seolah seseorang tahu Pak Idi ada di dalam. Tok,
Tok, tok. Dengan tangan gemetar, Paidi membuka pintu. Tak ada siapa-siapa. Tapi di tanah depan rumahnya, ada jejak kaki berlumpur, sama persis seperti yang dulu ia lihat di gubuk makam. Dan yang membuat darahnya membeku, jejak itu berhenti tepat di depan tempat tidurnya. Keesokan harinya, Paidi jatuh sakit. Badannya panas tinggi, matanya kosong, dan mulutnya sering menggumam kalimat aneh. Sudah waktunya jaga, sudah dipanggil. Warga desa memanggil orang pintar. Saat orang itu masuk ke kamar Paidi, wajahnya langsung berubah pucat. Ia melihat bayangan hitam berdiri di sudut ruangan, menatap Paidi dengan senyum bengkok. Itu bukan sekadar penunggu makam, bisik orang pintar itu. Itu yang pernah dikunci di sana, dan Paidi sudah terlanjur menatapnya. Malam itu ritual dilakukan, kemenyan dibakar, doa dibacakan, dan Paidi diikat dengan kain putih agar tidak bangun. Saat jarum jam menunjuk pukul 12 malam, angin berputar kencang di dalam rumah. Lampu padam. Dari mulut Paidi keluar suara berat yang bukan miliknya. Dia milikku. Penjaga tidak boleh pergi. Tiba-tiba pintu rumah terbuka sendiri. Dari kejauhan terdengar suara tanah digali, diseret, dan bisikan ramai seperti banyak makhluk menunggu. Orang pintar itu berteriak, "Kalau kau ingin penjaga, ambil yang lama, jangan Paidi." Sunyi. Lalu terdengar suara tawa pelan, puas. Paidi pingsan. Paginya, Paidi selamat. Tapi satu hal berubah. Setiap kali azan maghrib berkumandang, Paidi menatap ke arah makam keramat tanpa berkedip, seolah ada yang memanggilnya pulang. Dan warga desa sadar, Paidi belum sepenuhnya kembali. Sebagian jiwanya masih berdiri di antara nisan dan pohon beringin, menunggu giliran untuk berjaga lagi. Sejak ritual malam itu, Paidi memang tampak hidup kembali. Ia bisa berjalan, berbicara, bahkan tersenyum. Tapi senyumnya kini berbeda. Kosong, tanpa cahaya di mata. Setiap sore menjelang maghrib, Paidi selalu berdiri di teras rumah, menatap ke arah makam keramat. Bibirnya bergerak pelan, seolah menjawab panggilan yang hanya bisa ia dengar. Malam Selasa Kliwon, Paidi menghilang. Istrinya menemukan pintu rumah terbuka lebar. Sandalnya hilang. Di tanah halaman, kembali muncul jejak kaki berlumpur yang mengarah lurus ke makam keramat. Warga desa mencarinya dengan obor dan doa. Saat mereka tiba di makam, udara terasa dingin menusuk. Pohon beringin tua bergoyang tanpa angin, dan bau kembang 7 rupa kembali menyelimuti tempat itu. Di depan makam utama, mereka melihat Paidi. Ia berdiri tegak, menghadap Misan, mengenakan baju penjaga makam yang dulu sudah lama ia buang. Padahal tak seorang pun tahu di mana baju itu disimpan. "Paidi, pulang di!" teriak seorang warga. Paidi menoleh perlahan. Matanya hitam pekat, tak ada putihnya. Penjaga tidak pulang. Penjaga hanya diganti. Tanah di sekitar makam mulai retak. Dari sela-selanya keluar tangan-tangan hitam berlumur tanah, merayap pelan. Beberapa warga lari ketakutan, sementara yang lain jatuh berlutut membaca doa. Orang pintar yang dulu menolong Paidi maju ke depan. "Kau manusia, Paidi. Ingat istrimu, ingat hidupmu." Paidi terdiam. Wajahnya bergetar, seolah dua sosok sedang berebut di dalam tubuhnya. Dari matanya menetes air mata hitam. "Aku capek," bisik Paidi lirih. "Setiap malam,
Aku disuruh jaga. Tiba-tiba bayangan tinggi itu muncul dari balik nisan. Wajahnya kini terlihat jelas, kulitnya pecah, matanya merah dan lehernya penuh bekas jeratan. Waktumu sudah habis. Bayangan itu menoleh ke warga. Siapa yang mau menggantikannya? Angin kencang berhembus, obor-obor padam serentak. Dalam gelap terdengar jeritan Paidi, pendek, tercekik. Saat cahaya kembali, Paidi sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah sebuah nisan baru, tanpa nama, masih basah oleh tanah merah. Di atasnya tergeletak senter tua dan rokok lintingan, milik Paidi. Sejak malam itu, makam keramat selalu bersih. Tak ada daun kering, tak ada rumput liar. Dan setiap malam, jika ada orang lewat, terlihat seorang pria berdiri di bawah beringin, menjaga dengan setia. Warga yakin Paidi akhirnya kembali, bukan sebagai manusia, melainkan sebagai penjaga abadi makam keramat. Sejak munculnya nisan tanpa nama itu, makam keramat tak pernah benar-benar sepi lagi. Setiap malam, warga mulai mendengar lonceng kecil berdenting dari arah makam. Padahal tak pernah ada lonceng di sana. Suaranya pelan, tapi terasa di dalam kepala, membuat siapapun yang mendengarnya sulit tidur. Orang pertama yang menghilang adalah Roni, pemuda desa yang nekat menantang cerita angker. "Aku mau buktiin, itu cuma mitos," katanya sambil tertawa. Ia pergi ke makam sendirian tepat tengah malam. Keesokan paginya, Roni ditemukan duduk bersila di depan nisan Paidi. Matanya terbuka lebar tapi kosong. Mulutnya tersenyum kaku, dan di dadanya terukir tanah membentuk tulisan kasar. Penjaga baru menunggu. Ia mati, tanpa luka. Sejak itu, teror semakin menjadi. Setiap malam Selasa dan Jumat Kliwon, bayangan Paidi terlihat berkeliling desa. Jalannya pincang, menyeret kaki, membawa senter tua yang menyala redup kehijauan. Siapapun yang bertemu dengannya akan mendengar bisikan. "Sudah ada izin belum? Lewat wilayah jaga." Mereka yang menjawab atau menoleh akan jatuh sakit keesokan harinya. Tubuhnya penuh tanah basah dari dalam pori-pori kulit. Puncaknya terjadi saat malam bulan mati. Seluruh desa mendadak gelap, listrik padam, suara azan terputus di tengah kalimat. Dari arah makam terdengar teriakan bersamaan seperti puluhan suara dari dalam tanah. Tanah makam terbuka, bukan satu, tapi banyak sosok bangkit, penjaga-penjaga lama yang gagal pergi. Wajah mereka rusak, tubuh setengah hancur, mata merah menyala menatap desa. Di barisan paling depan, berdiri Paidi. Kini wajahnya tak lagi manusia, rahangnya terbelah, lehernya miring, dan dari mulutnya keluar suara berlapis. "Penjaga kurang, desa terlalu ramai." Satu persatu rumah diketuk, bukan pintu, jiwa penghuninya yang dipanggil. Orang pintar desa mencoba melawan, ia membaca doa dengan tubuh gemetar. Paidi menoleh padanya, lalu berkata pelan, "Kamu dulu janji, penjaga lama diganti." Tanah di bawah kaki orang pintar itu ambles. Dalam sekejap, ia ditelan hidup-hidup sambil berteriak meminta ampun. Tanah menutup kembali, rata, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Pagi harinya, desa sunyi. Beberapa rumah kosong, penghuninya hilang tanpa jejak. Di makam keramat berdiri 3 nisan baru, masih basah, tanpa nama. Sejak hari itu,
desa resmi ditinggalkan. Dan sampai sekarang, jika ada orang luar tersesat dan bermalam di sana, mereka akan mendengar suara langkah penjaga berkeliling sambil bergumam, "Kalau tinggal, harus jaga." Desa itu tidak lagi tercatat di peta. Pemerintah menyebutnya desa kosong. Pendaki dan pengemudi malam menyebutnya wilayah hilang. Namun bagi mereka yang pernah masuk, desa itu masih hidup. Suatu malam, sekelompok pemuda luar kota tersesat karena GPS mereka berputar-putar. Jalan aspal berubah jadi tanah merah. Lampu mobil mati bersamaan. Kabut tipis muncul. Bau kembang 7 rupa menyusup ke dalam kabin. Di kejauhan, terlihat sebuah desa menyala temaram. Mereka masuk. Desa itu tampak normal. Rumah-rumah berdiri rapi, lampu minyak menyala, suara orang berbincang pelan. Tapi tak ada satupun bayangan manusia yang memantul di tanah. Seorang nenek duduk di teras, menatap kosong. "Kalian mau tinggal atau jaga?" tanyanya lirih. Salah satu pemuda tertawa gugup. "Cuma numpang lewat, Nek." Nenek itu tersenyum. "Semua yang lewat akhirnya jaga." Tiba-tiba lonceng kecil berdenting. Dari ujung jalan muncul Pak Yidi. Kini ia bukan lagi satu sosok. Di belakangnya berdiri puluhan penjaga, wajah-wajah yang pernah hilang, mata hitam, tubuh terbalut tanah dan kain kafan robek. Langkah mereka serempak, seperti ritual ababi. Pak Yidi mengangkat senter tuanya. Cahayanya menyapu wajah para pemuda. "Wilayah ini hidup dari yang lupa pulang," katanya dengan suara berlapis-lapis. "Kalian masuk berarti menggantikan." Tanah di bawah kaki mereka melekat seperti lumpur hidup. Semakin berontak, semakin tenggelam. Dari dalam tanah, tangan-tangan penjaga lama muncul, menarik mereka sambil berbisik, "Diam, jaga malam ini." Jeritan terdengar, lalu hilang. Paginya, kabut menghilang. Seorang pengendara motor melewati jalan kosong itu. Tak ada desa, tak ada rumah, hanya makam luas dengan ratusan nisan tanpa nama. Di tengahnya berdiri sebuah papan kayu lapuk bertuliskan, "Dilarang berhenti, yang masuk tidak kembali seutuhnya." Dan tepat di bawah pohon beringin tertua, berdiri Pak Yidi, menatap jalan, menunggu. Karena kini, makam keramat telah berkembang. Bukan lagi satu tempat, melainkan wilayah yang memilih korbannya sendiri. Dan selama masih ada manusia yang tersesat, penjaga tak akan pernah habis. Kutukan itu tidak berhenti di hutan, tidak berhenti di desa yang hilang, dan tidak berhenti pada mereka yang datang. Kutukan itu menyebar lewat cerita. Seorang kreator horor mengunggah kisah Pak Idi, penjaga makam keramat, ke internet. Dalam semalam, videonya viral. Ratusan ribu orang menonton sampai habis, terutama bagian akhir saat Pak Idi menatap jalan sambil membawa senter. Komentar berdatangan. "Aneh, setelah nonton ini, aku mimpi kuburan. Jam 3 pagi, dengar lonceng kecil. Kok rumahku bau tanah basah?" 3 hari kemudian, kreator itu menghilang. Polisi menemukan kamarnya kosong. Laptop masih menyala. Video terakhir terputar otomatis. Di layar, Pak Idi kini menatap langsung ke kamera. Mulutnya bergerak pelan, seolah sadar sedang ditonton. Cerita ini bukan untuk ditonton, tapi untuk diteruskan. Sejak itu, laporan aneh bermunculan di berbagai kota. Orang-orang terbangun pukul 2:13 tepat, jam yang sama,
Mereka mendengar langkah kaki berkeliling rumah. Tak pernah masuk, hanya berputar, menjaga. Di depan rumah mereka esok paginya, selalu ada jejak tanah basah mengelilingi bangunan. 1 putaran penuh. Tanda wilayah jaga. Malam berikutnya, mimpi datang. Semua orang yang terpilih bermimpi sama. Sebuah makam luas, pohon beringin raksasa, dan Pak Idi berdiri di tengahnya. Kamu tidak tersesat, kata Pak Idi dalam mimpi. Kamu dipilih. Beberapa orang menolak. Mereka sakit. Tubuh mereka berbau tanah dari dalam. Kulit mereka dingin sebelum mati. Yang menerima, bangun dengan satu perubahan. Mereka tak bisa meninggalkan rumah saat malam. Jika mencoba, kaki mereka terasa berat. Jika memaksa, tanah muncul dari bawah lantai. Karena rumah itu sudah terdaftar sebagai wilayah jaga baru. Kini, makam keramat tidak lagi punya lokasi tetap. Ia berpindah, mengembang, mengikuti mereka yang tahu ceritanya dan membiarkannya hidup di kepala. Dan malam ini, jika kamu membaca sampai sini, jika dadamu terasa berat, jika suasana di sekitarmu terasa sunyi tak wajar, itu bukan sugesti, itu tanda awal. Karena Pak Idi tidak lagi berdiri di bawah beringin. Ia berjalan, dan penjaga berikutnya tidak perlu datang ke makam. Makam yang akan datang kepadamu. Tidak semua kutukan ingin dihancurkan. Sebagian hanya ingin dilanjutkan. Seorang lelaki tua muncul di sebuah pesan suara anonim yang beredar di forum gelap. Suaranya serak, seolah direkam di dekat tanah basah. Pak Idi bukan sumbernya. Ia hanya kunci yang berjalan. Makam keramat itu hidup karena perjanjian lama. Menurut pesan itu, ratusan tahun lalu, wilayah tersebut dibuat sebagai tempat pembuangan janji manusia, sumpah, nazar, dan doa yang tak ditepati. Semua dikubur, semua diberi penjaga. Dan Pak Idi adalah manusia pertama yang menjaga dengan ikhlas. Itulah kesalahannya. Cara memutus kutukan hanya satu. Penjaga terakhir harus mengakhiri jagaannya dengan sadar. Bukan mati, bukan diganti, tapi menolak menjaga tanpa lari. Malam itu, di wilayah yang tak ada di peta, Pak Idi berdiri sendirian. Tak ada lagi beringin, tak ada nisan, hanya tanah luas penuh bisikan. Para penjaga lama muncul, mengelilinginya. Kalau kamu pergi, kata mereka serempak, kami semua akan bebas, dan dunia tidak siap. Pak Idi menunduk. Untuk pertama kalinya, ia menangis. Aku cuma mau pulang, katanya pelan. Tanah bergetar. Wilayah itu retak. Makam-makam bermunculan lalu runtuh satu persatu. Pak Idi melangkah maju. Aku tidak menjaga lagi, ucapnya jelas. Aku tidak menggantikan siapapun. Langit pecah oleh suara jeritan ribuan janji yang dilepaskan sekaligus. Dalam 1 detik, semua penjaga lenyap. Semua nisan runtuh. Wilayah itu menghilang. Paginya, jalanan kembali normal. GPS bekerja. Tak ada desa, tak ada makam. Pak Idi tidak pernah ditemukan. Namun, kutukan tidak sepenuhnya mati. Sejak hari itu, dunia menjadi lebih sunyi di malam hari. Banyak orang merasa ada yang hilang, seperti sesuatu yang dulu menahan kegelapan sudah dilepas. Dan kadang, pada malam tertentu, orang-orang bermimpi melihat Pak Idi duduk di beranda rumah kayu kecil. Bukan menjaga, bukan menunggu. Hanya duduk, menatap gelap. Karena sekarang, tak ada lagi penjaga antara manusia dan janji-janjinya sendiri.
Sejak Paidi menolak jagaannya, dunia memang kembali normal. Terlalu normal. Tak ada lagi tempat angker yang benar-benar ditakuti. Tak ada lagi wilayah terlarang yang menelan orang. Kuburan sunyi seperti kuburan biasa. Namun justru disitulah masalahnya. Orang-orang mulai mengalami hal aneh yang tidak terikat tempat. Di kota besar, seorang pria terbangun setiap malam tepat pukul 2.13. Bukan karena suara, tapi karena rasa diawasi dari sudut kamar yang kosong. Di desa pesisir, seorang ibu mendengar bisikan dari lemari pakaian. Janji belum ditepati. Di rumah sakit, seorang pasien sekarat meracau. Dulu ada yang jaga, sekarang siapa? Para orang pintar, pemuka agama dan penjaga tempat tua mulai menyadari satu hal. Dulu, kegelapan berkumpul di satu wilayah. Sekarang, ia menyebar tipis kemana-mana. Tanpa penjaga, batas menjadi kabur. Bukan makhluk yang keluar, melainkan sesuatu yang dulu ditahan. Rasa bersalah, sumpah palsu, niat buruk manusia, kini tak punya tempat untuk diam. Suatu malam seorang anak kecil bertanya pada ayahnya, "Yah, kenapa malam sekarang rasanya kosong, tapi serem?" Ayahnya tak bisa menjawab, karena ia juga merasakannya. Di sebuah mimpi yang sama, banyak orang melihat Paidi lagi. Ia tidak menyeramkan, tidak berdarah, tidak membawa senter. Ia hanya berkata satu kalimat, berulang-ulang. Kalau tidak ada yang jaga tempat gelap, manusia harus jaga dirinya sendiri. Pagi harinya, mimpi itu hilang. Tak ada bekas, tak ada tanda. Hanya satu perubahan kecil di dunia. Orang-orang jadi lebih mudah gelisah saat sendirian. Lebih sering menyesal pada janji lama, lebih takut pada pikirannya sendiri daripada pada hantu. Karena akhirnya mereka sadar, yang paling berbahaya bukan makam keramat, melainkan janji dan niat manusia yang tak pernah dijaga. Dan Paidi, mungkin ia sudah benar-benar pulang, atau mungkin ia hanya berhenti menjaga di luar dan mulai menjaga di dalam setiap manusia. Sebagai pengingat sunyi bahwa tidak semua kegelapan bisa diserahkan pada satu penjaga saja. Setelah mimpi tentang Paidi menyebar, dunia tidak langsung kacau. Justru sebaliknya, semuanya berjalan seperti biasa. Terlalu biasa. Namun ada satu kelompok kecil manusia yang mulai berubah. Mereka disebut oleh para orang tua sebagai yang terjaga. Mereka bukan orang pintar, bukan penjaga makam, bukan pula pelaku ritual. Mereka hanyalah orang-orang yang tidak bisa tidur nyenyak lagi. Setiap kali memejamkan mata, mereka tidak melihat hantu, tidak melihat makam. Yang mereka lihat hanyalah peristiwa kecil dari hidup mereka sendiri. Janji yang pernah diucapkan sambil tertawa. Doa yang dipanjatkan saat terdesak, lalu dilupakan. Niat buruk yang tak pernah dilakukan, tapi disimpan. Dan di ujung setiap mimpi itu, selalu ada Paidi. Duduk jauh, membelakangi mereka. Tidak menoleh, tidak menegur. Hanya hadir. Beberapa dari mereka mulai mendengar bisikan saat terjaga. Kalau dulu ada yang menampung, sekarang kamu simpan sendiri. Satu orang mencoba melawan. Ia minum obat tidur berlebihan. Ia ingin gelap total. Namun justru dalam koma, ia bermimpi paling lama. Ketika bangun, rambutnya memutih sebagian. Ia berkata pelan pada perawat, "Sekarang aku tahu kenapa Paidi capek." Di kota lain, seorang wanita tiba-tiba membersihkan rumahnya setiap malam, bukan karena kotor, tapi karena ia merasa ada sudut gelap yang harus dijaga. Ia meletakkan kursi kecil di sana, duduk, diam, seperti menunggu sesuatu yang tidak datang.
Para orang tua mulai berpesan pada anak-anak mereka, kalau berjanji, ditepati. Kalau berniat buruk, buang. Karena sekarang tidak ada lagi yang menampung sisanya. Dan perlahan, dunia belajar sesuatu yang tidak pernah diajarkan. Bahwa horor terbesar bukan saat ada penjaga gaib, melainkan saat penjaga itu pergi dan manusia harus menghadapi isi hatinya sendiri, tanpa tempat menitipkan kegelapan. Di akhir sebuah mimpi kolektif, Paidi akhirnya menoleh. Bukan dengan wajah seram, bukan dengan mata hitam. Ia tersenyum lelah. Sekarang giliran kalian, katanya pelan. Bukan untuk menjaga dunia, cukup jaga satu hal kecil, niat kalian sendiri. Dan sejak malam itu, tak ada lagi cerita tentang Paidi yang benar-benar seram. Karena ceritanya tidak lagi membuat orang takut pada gelap, melainkan takut pada apa yang mereka simpan diam-diam. 10 tahun berlalu sejak nama Paidi terakhir kali disebut dengan rasa takut. Anak-anak yang dulu mendengar kisahnya kini sudah dewasa. Desa-desa berubah. Jalan-jalan diperlebar. Teknologi semakin canggih. Dan makam keramat itu tidak pernah ditemukan lagi. Namun cerita Paidi tidak hilang. Ia hanya berubah cara hidupnya. Kini Paidi diceritakan sebagai dongeng malam. Bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan. Kalau berjanji, ditepati, kata para orang tua. Nanti Paidi capek. Tak ada yang tahu pasti maksud kalimat itu. Tapi setiap orang yang mendengarnya, diam sebentar. Seorang penulis muda mencoba menelusuri kebenaran kisah Paidi. Ia membaca arsip lama, berita orang hilang, dan forum-forum usang. Semua berhenti di satu titik yang sama. Tahun ketika wilayah itu menghilang. Suatu malam, ia bermimpi. Ia berdiri di jalan sunyi. Tak ada kuburan, tak ada beringin. Hanya seorang pria tua duduk di bangku kayu, meminum kopi pahit. "Kamu nyari cerita?" tanya pria itu tanpa menoleh. "Iya," jawab si penulis. Pria itu tersenyum kecil. Cerita sudah selesai. Yang belum selesai, manusianya. Saat penulis itu terbangun, ia menangis tanpa tahu sebabnya. Lalu ia menutup laptopnya. Tak pernah menulis kisah Paidi. Dan itu mungkin keputusan terbaik. Karena kini, dunia tidak lagi butuh penjaga makam. Tidak butuh wilayah terlarang. Tidak butuh satu sosok untuk menampung kegelapan. Dunia hanya butuh manusia yang sadar bahwa setiap niat, janji, dan pilihan selalu ada yang harus menjaganya. Dan jika suatu malam kamu merasa sunyi terasa terlalu dalam, bukan karena ada yang mengintai. Mungkin karena Paidi akhirnya benar-benar pulang dan meninggalkan kita untuk bertanggung jawab sepenuhnya pada diri sendiri.